Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Kali ini saya akan mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk belajar bersama-sama tentang kekurangan yang kita miliki, yang sejatinya, yang sebenarnya kekurangan yang kita miliki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi di sebuah toko hewan peliharaan yang memasang sebuah iklan yang sangat menarik, di mana iklan ini bertuliskan yang berbunyi dijualnya anak kucing. Jika kita membayangkan anak kucing, pasti dalam pikiran kita anak kucing itu sangat menggemaskan, lucu, imut, iya kan? Apalagi anak kucing ini terjaga, bersih, terawat, dan indah dipandang mata karena kucing ini sehat. Setelah pemasangan iklan di sebuah toko itu, tak lama kemudian datanglah seorang anak lelaki mengunjungi sebuah toko itu dan bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, kira-kira harga anak kucing yang Tuan jual ini harganya berapa ya Tuan?" Lalu si pemilik toko ini pun menjawab, "Harga anak kucing yang saya jual ini kisaran 100 ribuan sampai 300 ribuan saja." Lalu anak kecil itu pun merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang yang ada di saku celananya itu. Ternyata uang yang di saku celananya hanya ada terkumpul 75.000 rupiah. Lalu dia perlihatkan kepada si pemilik toko. Lalu si pemilik toko pun tersenyum lebar dan dia pun memanggil anak-anak kucingnya. Tak lama kemudian setelah memanggil, keluarlah salah satu anak kucing yang kita beri nama saja dia Pushi, dan diikuti 5 ekor anak kucing lainnya yang berlari begitu kencang di lorong toko tersebut. Lalu di saat anak kucing yang lainnya berlari, ada satu anak ekor kucing yang tertinggal di antara kucing yang lainnya. Dan anak lelaki itu pun memperhatikan anak kucing yang tertinggal itu. Ternyata anak kucing itu cacat di tubuhnya sehingga dia tak kencang larinya. Lalu si anak lelaki ini pun bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, ada apa yang terjadi dengan anak kucing ini Tuan? Kenapa dia bisa cacat Tuan?" Lalu si pemilik toko ini pun mengatakan kepada anak lelaki ini, dan ia menjelaskan bahwasannya ketika anak kucing ini dilahirkan, anak kucing ini telah memiliki kelainan di pinggulnya sehingga membuat dia cacat seumur hidupnya. Lalu dengan hati gembira, anak lelaki ini pun mengatakan kepada si pemilik toko, "Tuan, saya mau anak kucing ini saja yang saya beli ya Tuan. Saya mau anak kucing ini saja." Lalu si tuan ini pun mengatakan, "Kamu jangan beli anak kucing ini. Karena kalau kamu beli anak kucing yang cacat ini, lebih baik saya memberikannya saja kepadamu jika kamu ingin betul-betul merawatnya. Dan saya akan memberikan kepadamu secara gratis." Lalu dengan rasa kecewa, anak lelaki ini pun mengatakan kepada pemilik toko ini, "Aku tidak mau Tuan memberikan kepada saya secara cuma-cuma saja Tuan. Meskipun anak
kucing ini cacat, dia memiliki harga yang sama seperti anak kucing yang lainnya. Saat ini saya hanya memiliki uang 75.000 saja, Tuan. Tetapi insya Allah nanti setiap harinya sepulang sekolahnya saya akan menyisihkan uang jajan saya 5.000 per harinya dan saya berikan kepada Tuan sampai lunas anak kucing ini yang saya beli ini. Dan lalu si anak ini memberikan uang sakunya 75.000 tadi kepada si pemilik toko. Tetapi si pemilik toko pun menolak uang yang diberikan oleh anak ini. Dan dia pun mengatakan lagi kepada anak lelaki ini, "Nak, kamu kalau bisa tidak usah membeli anak kucing yang cacat ini. Nanti kalau kamu membeli anak kucing yang cacat ini, dia tidak bisa berlari-lari, tidak bisa melompat-lompat, dia tidak bisa bermain seperti anak kucing yang lainnya, dan nanti kamu tidak maksimal rasanya untuk memeliharanya." Lalu anak lelaki ini pun terdiam dengan jawaban yang diberikan oleh si pemilik toko itu. Dan akhirnya anak lelaki itu pun menarik ujung celananya yang panjang itu, dan tampaklah oleh si pemilik toko itu ternyata anak yang membeli anak kucing ini nampaklah 2 pasang kakinya yang cacat. Lalu ia pun mengatakan kepada si pemilik toko, "Tuan, saya sama dengan anak kucing itu. Saya pun cacat. Saya pun tidak bisa berlari-lari kencang. Saya pun tidak bisa melompat-lompat. Saya pun tidak bisa bermain-main seperti anak-anak yang lainnya. Dan saya pun merasakan bagaimana rasanya seperti anak kucing itu. Dan saya pun ingin merawat anak kucing itu, dan kita pun saling membutuhkan sebagaimana rasanya menjadi orang yang cacat itu." Lalu dengan hati terhenyuh, tersentuh, akhirnya si pemilik toko ini pun menjual anak kucing yang cacat ini kepada anak tersebut. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, rahimakumullah, Allah tidak akan menguji seseorang melebihi kesanggupan hambanya. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat." Shadaqallahul azim. Dari ayat yang saya bacakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan menguji seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apabila kita memiliki kekurangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru sejatinya sebenarnya kekurangan yang kita miliki itu adalah kita dipercayakan oleh Allah untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Memang kita maunya diciptakan oleh Allah secara sempurna, bukan? Baik itu fisik badan kita secara sempurna, maupun sempurna dalam kemampuan kita, maupun sempurna dalam melakukan aktivitas apapun. Dan apabila Allah memberikan kekurangan di dalam diri kita, pastilah Allah juga memberikan kelebihan yang ada di dalam diri kita ini. Namun terkadang kita belum menyadarinya kelebihan-kelebihan yang kita miliki ini. Apapun saja itu bentuknya kelebihan itu. Maka oleh sebab itu, galilah potensi yang ada di dalam diri kita ini, keluarkan potensi yang ada di dalam diri kita ini, agar nampaklah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh diri kita sendiri yang Allah berikan langsung di dalam diri kita ini. Ingat, kekurangan adalah pada sejatinya, yang sebenarnya kekurangan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah,
Sebelum saya tutup tausiah ini, ada 3 nikmat yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Yang pertama adalah nikmat keimanan, yaitu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hambanya, umat Muslim. Dengan adanya iman dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki tuntunan dan tujuan hidup yang jelas, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Mulai kita dari bangun tidur sampai detik ini, kita pun masih diberikan kesehatan oleh Allah. Itu juga merupakan nikmat juga. Nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah nikmat kesempatan, sehingga kita mampu merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Contohnya saja, dengan melalui tayangan ini, para pemirsa dan pendengar bisa melihat tayangan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama dan menjadi perbaikan diri untuk kita bersama. Fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.